Puji Tuhan, karena saudara duduk, saya juga pengen duduk. Ya, jadi sebetulnya asal muasalnya dimulai dari akhir tahun kemarin, ketika kebetulan saya punya kesempatan berlibur bersama keluarga. Jadi selama liburan itu kan jadi tidak terlalu banyak hal-hal yang menjadi rutinitas yang harus kita kerjakan. Sehingga saya secara pribadi juga jadi memiliki cukup banyak waktu untuk merenung, untuk berpikir, untuk berdoa, melakukan perenungan firman. Salah satu aspek yang menjadi perenungan saya pada waktu itu adalah kenapa sih sampai sekarang ada begitu banyak jemaat, bahkan para pemimpin gereja-gereja yang masih terus menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tekanan, penuh dengan konflik, seringkali jatuh bangun dalam berbagai dosa dan permasalahan. Buat saya ini tidak normal. Kita punya Alkitab yang sama. Dan kita meyakini Roh Kudus juga sama-sama bekerja dalam hidup kita. Tapi kenapa kehidupan sehari-hari kita kok enggak sama? Bahkan kalau kita coba tarik mundur lebih ke dalam lagi, standar kehidupan orang percaya saja kok masih beragam sekali. Harusnya kita ini terus mengalami pekerjaan firman dan roh yang mengkondisikan hidup kita itu setara, punya kehidupan yang sama. Yaitu sama-sama berkemenangan dalam segala hal. Kenapa bisa begitu? Ya karena kan kita sama-sama menerima dan mewarisi Kristus yang sudah bangkit. Bangkit dari kematian, mengalahkan iblis, dosa dan maut. Sementara sumber masalah yang ada di atas muka bumi ini, kalau bukan karena iblis kan pasti karena efek dosa. Kalau bukan efek dosa pasti bayang-bayang kematian toh. Nah harusnya itu semua tidak menjadi ganjalan, tidak menjadi masalah buat kita. Tapi kok masih terus mengganggu kehidupan orang percaya. Nah dari situlah saya kemudian mulai terus doa, minta tuntunan Tuhan, minta arahan Roh Kudus. Kenapa itu masih terus terjadi? Dan dari situ secara perlahan tapi pasti Tuhan mulai banyak berbicara tentang asal muasalnya itu fondasi kehidupan iman. Itu kalimat pertama yang menjadi kata kunci yang Tuhan beri. Karena kan kalau kita membaca dalam Alkitab menuliskan seperti ini. Seseorang yang membangun rumah kehidupannya di atas batu karang, apapun yang terjadi, mau badai, mau banjir, mau hujan seperti apapun, tidak akan membuat rumah itu jadi roboh. Tapi kenapa kok kita mendapati kehidupan sehari-hari kita terus saja gara-gara hal sepele goncang. Gara-gara hal sehari-hari mengalami kegoncangan yang sedemikian hebat. Nah Alkitab menegaskan, kalau kamu mendengar tapi tidak melakukan, kamu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Dengan mudah mengalami kegoncangan dan kehancuran. Tapi bagaimana kalau yang kita dengar keliru? Walaupun kita melakukan, tapi kalau yang kita dengar tidak akurat, apa yang terjadi? Nah, bermula dari situlah pertanyaan itu membuat saya jadi merenung. Iya ya, kalau orang mendengar dan melakukan, dia seperti membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Kalau orang mendengar tapi tidak melakukan, dia seperti membangun rumahnya di atas pasir. Dengan mudahnya akan mengalami kehancuran. Lalu bagaimana? Kalau kita punya modal, hati yang ingin melakukan firman, tapi yang kita dengar tidak akurat. Dari situ saya mulai merenung. Ini rasanya yang menjadi sumber masalah. Karena setiap kali api ujian datang, kita itu kayak orang-orangan jerami gitu loh. Langsung kebakar. Atau seperti
rumah yang terbangun dari kayu-kayu lapuk. Dipencet dikit keropos, digoyang dikit ya roboh semua. Dari situlah ayat dari 1 Korintus pasal yang ketiga, jadi seperti berbicara kuat dalam hidup saya. Coba kalau saudara tidak keberatan, buka sama-sama kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. Dalam ayat yang ke-10, Paulus berbicara seperti ini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi fondasinya memang harus fondasi Yesus Kristus. Ya. Tapi material yang dipakai juga pengaruhnya besar sekali. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata. Nah ini kalau sebentar. Kalau pakai Alkitab berbahasa Inggris, emas, perak dan batu permata, lalu ada kalimat atau. Jadi pembedaannya sangat kentara sekali. Ya, kalau saudara baca dalam Alkitab berbahasa Inggris, di situ saudara akan mendapati ada pembeda antara yang material ilahi, emas, perak, batu permata, itu material ilahi. Lalu kayu, rumput kering, dan jerami, itu material lahiriah. Oke. Nah, Alkitab menegaskan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, artinya material yang ilahi, atau kayu, rumput kering, dan jerami, material yang lahiriah. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah tadi di awal berpikir, saya mendapati kok ini setiap kali ada masalah, jemaat sering kalah. Dalam hidup sehari-hari terus bermasalah. Ya ada sih pendeta yang selalu mengatakan bahwa namanya orang hidup ya pasti punya banyak masalah. Ya kan? Orang mati aja seringkali bikin masalah kok. Apalagi yang hidup. Tapi pertanyaan saya, apa ya seperti itu toh kehidupan orang percaya? Wong Tuhan sudah menjanjikan kita ini dibawa terhubung dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Betul ya? Nah kalau kita terhubung dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan kan harusnya. Bilang itu harusnya. Harusnya kita ini ya sebagaimana kerajaan itu tidak bergoncang, kita pun tidak akan tergoncangkan. Kan gitu. Wong ayat firman juga sudah ada. Sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu, sekalipun yang 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi hal itu tidak akan terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah tapi kita kok ikut-ikutan roboh? Kan enggak benar. Ada yang salah di sana. Jadi seakan-akan setiap kali kita selesai membangun, api ujian datang, kita kebakar habis. Kita harus membangun lagi. Nah repotnya kita membangun lagi dengan material yang sama. Kena api ujian lagi, habis lagi. Nah, mau sampai kapan kayak gini? Rasanya ada yang salah. Nah dari situlah perlahan-lahan
Roh Kudus mulai membawa saya untuk menggali lebih lanjut. Apa sih dasar iman kekristenan kita selama ini? Nah, dari situ saya mendapati, rupanya doktrin keselamatan yang kita miliki selama ini berhenti hanya sampai pada titik Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, membawa kita mengalami pengampunan dosa. Aminin lah. Dosa kita diampuni. Kalau kita mati, masuk ke sorga. Kita dibebaskan dari api neraka. Haleluya dong. Jadi kita punya jaminan sekarang. Kita pasti menikmati sorga. Enggak salah. Cuman tidak komplit. Karena setelah kita mengalami penebusan oleh darah Yesus, kita itu enggak langsung masuk sorga. Kita enggak langsung mati. Kan penegasan jaminan keselamatan atau doktrin keselamatan yang selama ini kita punya kan kalau mati masuk sorga. Lah masalahnya kita masih hidup, Bu. Masalahnya kita masih hidup, Pak. Nah, selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, kita masih akan menghadapi tantangan. Kita masih akan menghadapi pergumulan. Kita akan masih menghadapi banyak kegoncangan, banyak badai. Persis sama seperti yang lain-lain di atas muka bumi ini. Setuju ya? Tapi apa yang membedakan kita dengan mereka? Apa cuman kalau hari Minggu ke gereja, mereka hari Jumat ke masjid, atau hari yang lain ke pura. Hanya itukah yang membedakan? Kalau cuman itu, berhenti jadi Kristen. Nggak enak tau nggak? Banyak nggak bolehnya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Mendingan ganti server. Ya toh? Ada server lain yang bolehin semuanya kok. Ya minimal pokoknya asal kamu jangan jahilin orang, jangan bikin dosa. Nanti perbuatan baikmu ditimbang. Just lumayan kalaupun hanya impas, yang penting enggak masuk neraka. Loh ini pada bingung semua nih. Ini pasti pun ngajak murtad masal ini. Enggak. Saya justru ingin menegaskan kepada saudara bahwa jenis kekristenan yang seperti itu tidak pernah ada dalam pikiran Tuhan. Itu sebabnya saudara mendapati ketika Paulus dalam Kisah Rasul 19 menjumpai murid-murid yang ada di kota Efesus, ngakunya murid. Coba lihat dulu deh itu, Mazmur 19. Sorry. Gara-gara lihat tadi kitab Mazmur. Kisah Rasul 19. Ini saya lagi ngajak saudara mengikuti jalan berpikir saya dulu. Ya. Dalam Kisah Rasul 19, ayat yang pertama ditulis seperti ini. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Sebentar. Pahami prinsip ini. Ini bukan orang percaya sembarangan. Ini sudah ada pada sebuah titik level seperti yang Tuhan inginkan. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Kalau pakai bahasa sekarang, ini bukan orang Kristen abangan. Ini orang Kristen yang bahkan sudah dimuridkan. Kalau pakai istilah crowd dan core, harusnya ini sudah masuk kategori core. Bukan cuman crowd, bukan kumpulan orang banyak, udahlah pokoknya gua orang Kristen. Enggak gitu. Ini sudah menjadi murid. Tapi Paulus sampai mengajukan sebuah pertanyaan yang menurut saya aneh. Pertanyaannya begini, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kenapa kok Paulus nanyanya seperti itu?
Paulus nggak tanya, yang mempertobatkan kamu siapa? Karena itu nggak penting. Paulus juga tidak tanya, kamu itu berjemaat di gereja mana? Apalagi nanya sinode apa, nggak ada itu. Karena itu nggak penting. Jadi saudara mau berasal dari sinode manapun, saudara harusnya menjalani kehidupan sehari-harimu sebagai orang percaya yang berkemenangan. Berkemenangan dalam segala hal. Membawa otoritas pemerintahan yang Kristus miliki. Karena harusnya kita ini didudukkan setahta dengan Kristus. Berkemenangan memerintah di atas segala sesuatu. Punya DNA Kristus. Membawa roh yang berkemenangan atau kuasa kebangkitan Kristus. Amininlah. Ini saya mau saudara memperhatikan setiap kata dan kalimat yang saya ucapkan. Tolong jangan anggap itu sebagai kalimat kosong. Karena saya punya tujuan tertentu dan saya punya tujuan khusus. Kenapa saya pakai istilah DNA Kristus? Kenapa saya pakai istilah kita harus membawa roh kebangkitan Kristus? Kenapa kita harus membawa posisi pemerintahan yang berkemenangan dalam segala hal? Itu semua adalah kata-kata kunci. Ya. Makanya saya mau saudara belajar memahami dulu nih jalan berpikirnya. Supaya saudara enggak kebiasaan, gua udah tahu. Enggak, saudara enggak tahu. You punya asumsi tahu. Tapi asumsimu keliru. Ingat, asumsi membunuh. Asumsi membutuhkan klarifikasi. Ya, jadi jangan sok gaya. Gua udah ngerti. Enggak. Kalau you udah ngerti, hidupmu enggak kayak gini. Kalau you udah ngerti, hidupmu enggak akan kayak gini. Kenyataan hidupmu masih seperti ini, artinya you tidak paham. Tapi ngakunya paham. Atau pemahamanmu keliru. Minta maaf. Saudara boleh tersinggung. Bapak tidak tahu siapa saya. Ya enggak tahu. Belum kenalan kok. Oh ya sudah S1, S2, S3. Tambahi S4. Kalau hidupmu masih jatuh bangun, masih lahiriah, masih manusiawi. Artinya saudara tidak memahami seperti yang Tuhan mau. Ya minta maaf, hal kerajaan sorga yang setiap hari diajarkan oleh Yesus saja tidak bisa dipahami oleh murid-murid yang 3,5 tahun terus kumpul sama Yesus. Nah, apalagi kita. Kita tidak dengar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Sama kayak orang yang ngaku murid di Efesus. Saya murid. Tapi Paulus mendapati. Enggak, rasanya enggak. Enggak. Jadi Paulus langsung tanya. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Nah, langsung tembakan Paulus itu jitu banget. Jemaat menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Apalagi itu. Nah, Paulus langsung tepok jidat. Pantesan. Karena Roh Kuduslah satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita yang ada di atas muka bumi terhubung dengan realita kerajaan yang tak tergoncangkan. Mengkondisikan kita semua membawa DNA Kristus, menikmati manifestasi kuasa kebangkitan Kristus yang sudah terjadi 2026 tahun yang lalu kurang lebihnya, untuk bisa dinikmati hari ini. Bisa kita nikmati sekarang ini. Cuma 2 orang. Roh Kuduslah satu-satunya pribadi yang mengkondisikan kita sebagai jemaat, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, betul-betul menjalani kehidupan sehari-hari dengan membawa posisi pemerintahan dan otoritas
yang akan membawa kita berkemenangan dalam segala hal. Hanya Roh Kudus. Jadi kemudian Paulus bertanya lebih lanjut, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Mereka menjawab dengan baptisan Yohanes. Nah, kemudian Paulus menegaskan, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Lalu Paulus berkata lebih lanjut kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Dan ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Mereka punya hati yang terbuka. Mereka punya hati yang mau belajar, mau dikoreksi. Ada orang di sini. Mereka punya hati yang betul-betul terbuka untuk disinkronisasi. Nah, lewat peristiwa ini, hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja, Alkitab cerita seluruh Asia digoncang dengan kuasa Injil. Banyak orang mengalami pertobatan bukan karena Paulus yang melayani, tapi karena seluruh jemaat disinkronisasi, mengalami penyetaraan dengan apa yang menjadi karya Kristus di atas kayu salib dan karya Kristus sebagai imam besar agung di ruang tahta. Ada orang di sini. Sehingga sebagai akibatnya seluruh jemaat bergerak dalam pelayanan sama seperti Paulus dipakai Tuhan. Hanya 2 tahun seluruh Asia digoncang. Semua menjadi pemberita firman, para revivalist, para reformer. Kita pengen toh seperti itu. Pengen punya jemaat yang begitu toh. Makanya sebetulnya session pelajaran ini dikhususkan lebih spesifik kepada para pengkhotbah, para pengajar, para pendeta, pemimpin rohani. Walaupun kemudian saya membuka untuk seluruh jemaat yang mau belajar, silahkan. Tapi kita betul-betul akan menggali banyak prinsip-prinsip firman. Saya nggak akan khotbah seperti yang biasanya, tapi saya ingin membuka pemahaman, pemikiran saudara, dan memastikan apa yang menjadi pikiran Kristus itu terbangun dalam hidupmu. Setuju ya? Harapan kerinduan saya setelah ini, saudara tidak lagi mengkhotbahkan jenis-jenis khotbah yang selama ini sudah terlalu sering saudara khotbahkan. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu biru. Tapi Tuhan janjikan langit yang terbuka, Pak. Namanya manusia hidup di atas muka bumi selalu punya banyak masalah. Wong Tuhan memberikan kita roh yang berkemenangan kok. Yang penting kita mati masuk sorga. Terus selama you hidup ngapain? Saya mau ini semua menjadi hal-hal yang kita koreksi. Kalau itu banyak ada dalam kamus pikiran dan pelayananmu, saya mau itu semua dirobek, bakar, ganti dengan yang baru. Karena kalau kita tidak memperbaharui konsep berpikir dan dasar keyakinan kita akan terus menjalani hidup sehari-hari atau hidup kekristenan di dalam logika manusiawi. Kita akan terus menjalani hidup kekristenan yang mungkin bahkan sangat duniawi gitu. Kristen tapi hidupnya duniawi. Kristen tapi kelakuannya kayak mau ngomong iblis nggak enak. Tapi memang pada kenyataannya ada banyak orang-orang Kristen hidupnya tidak mencerminkan kebenaran. Kenapa? Nah, mereka punya kebenaran sendiri. Membenarkan setiap tindakan salah yang mereka lakukan. Nah, Tuhan tidak mau itu terus terjadi. Setuju ya? Kita nggak mau kuasa dosa terus
mencengkeram kehidupan jemaat. Jadi seberapa banyak saudara jemaat yang belajar firman hari-hari ini, saya mau saudara bisa mulai melihat kita bisa hidup tanpa dosa. Kita bisa hidup sepenuhnya dalam perkenanan Tuhan. Jadi kalau selama ini kita sering dengar pendeta berkhotbah atau bahkan kita yang khotbah, tidak ada manusia yang sempurna. Ya saya sih aminin aja, karena kita sedang dalam proses ke sana. Tapi jangan berhenti di situ. Tuhan sedang terus menyempurnakan kita. Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan, kita sedang terus dibangun semakin serupa dan segambar dengan Kristus sendiri. Harusnya begitu. Ekspektasi saya lewat keberadaan saudara, para pengajar, para pengkhotbah, dan setiap jemaat, kita akan bisa menunjukkan sebuah contoh pola kehidupan kekristenan yang sepenuhnya dibangun berdasarkan prinsip kerajaan. Karena di akhir tahun kemarin itu Roh Kudus seperti buka pengertian saya. Selama ini, kenapa kok fondasi kekristenan kita itu rapuh? Karena ada banyak para teolog Kristen, bahkan dari abad pertama, mencoba memahami tulisan Paulus yang memang mempergunakan bahasa Yunani. Ya kurang lebihnya karena itu bahasa internasional di masa itu. Kayak zaman sekarang ya bahasa Inggris gitulah kira-kira. Tapi para teolog Kristen itu sudah kadung memiliki mindset Yunani. Sehingga saat mereka membaca tulisan Paulus yang pakai bahasa Yunani, dipahaminya berdasarkan mindset Yunani. Seperti misalkan contoh, saya ambil katakanlah satu contoh. Paulus memberikan penegasan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini sangat bertolak belakang dengan mindset ke-Yunanian atau lebih tepatnya Platosentris. Karena filsuf yang mempengaruhi masyarakat Yunani pada masa itu adalah Plato. Dan Plato itu banyak mengajar sebagai seorang filsuf. Nah, banyak para teolog Kristen sudah terlanjur punya mindset Platoisme tadi. Sehingga ketika membaca tulisan Paulus yang ada, pemahamannya jadi berbeda. Oh, Tuhan mau saya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Karena filsuf Plato mengajarkan bahwa dunia ini jahat. Dan tubuh ini adalah manifestasi dari kejahatan. Jadi ketika dicampur dengan iman Kristen, para teolog punya sebuah pemahaman begini. Kalau begitu, kita tidak boleh ikut-ikutan dengan berbagai hal yang dari dunia ini. Kita harus menarik diri dari dunia. Supaya punya kehidupan yang kudus. Muncullah banyak biara. Lalu di biara itu ngerjain apa aja yang dikerjain? Nggak ada yang dikerjain kecuali baca Alkitab, doa. Ya supaya tetap ada kehidupan sehari-hari ya. Mereka bikin kerajinan tangan atau apa dijual untuk kemudian ditukar dengan makanan atau membeli apapun yang dibutuhkan. Tapi yang pasti mereka menarik diri dari aktivitas rutin sehari-hari. Karena dianggapnya itu duniawi. Nah saya mendapati prinsip ini sampai sekarang juga masih terus banyak diterapkan. Bahkan di gereja-gereja karismatik. Tidak sedikit gereja yang mengaku diri sebagai gereja profetik, apostolik, kena rematik sama. Mereka masih terus berkata begini, kalau you pengen melayani Tuhan, keluar dari kerjaan full time di gereja.
Makanya di tahun 90-an awal, 80-an akhir, waktu terjadi lawatan Tuhan yang hebat lewat pujian penyembahan di Indonesia, ada banyak sekali para pengusaha-pengusaha yang dijamah Tuhan dan akhirnya memberi diri jadi pendeta. Akhirnya gereja dibikin jadi usaha. Nature bisnisnya nggak hilang. Alih-alih menjadi pengusaha berhati pendeta, ini kita ketemu banyak pendeta berhati pengusaha. Karena pikirannya apa? Kalau mau melayani Tuhan, mau berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan itu semua duniawi. Tidak, Pak. Bapak ada di dunia sekuler sebagai pengusaha, Bapak itu tetap bisa jadi hamba Tuhan di sana. Sebutan yang kita pakai adalah pastor domains. Saudara menjadi pastor, jadi pendeta. Di domain apa? Ya di domain bisnis, ya di domain hukum, di domain pemerintahan, di domain pendidikan. Makanya tidak peduli saudara cuman jemaat atau pendeta, saudara harus punya paradigma kerajaan. Supaya nanti berfungsi menjadi garam, jadi terang. Nah kalau semua ditarik hidup di biara, semua ditarik jadi full timer gereja, nah dunianya tambah rusak. Setuju enggak? Karena saudara itu pada prinsipnya adalah garam dunia. Jadi harusnya, saya ini berfungsi di dunia sana untuk mencegah pembusukan. Dunia politik itu jahat. Ya memang pelakunya semua penjahat. Coba kalau ada orang benar berfungsi di sana. Wah, kita kalah suara, Pak. Nah ini dia. You selalu punya mindset yang manusiawi. Saudara pikir kalau masuk ke dunia politik, maka kita akan ikut arus politik yang ada. Semuanya berdasarkan voting. Harus berdasarkan demokrasi. No. Saudara diutus Tuhan masuk ke dunia politik, dunia hukum, dunia pemerintahan, dunia pendidikan, bukan untuk mewarnai di sana, Pak. Tapi untuk menguasai. Daniel masuk ke dunia pemerintahan Babel, itu bukan untuk mewarnai di sana, Pak. Kalau mewarnai artinya apa? Ada banyak warna yang lain. Daniel cuma menjadi salah satu warna di sana. No. Daniel masuk ke pemerintahan Babel untuk menaklukkan Babel. Saudara juga sama. You akan diutus masuk ke aspek domain apapun dalam kehidupan sehari-hari. Itu bukan untuk mewarnai, tapi untuk menguasai. Nah supaya kita walaupun sendirian menguasai, kita butuh kedaulatan Tuhan. Makanya saudara gak boleh lagi menjalani hidup sehari-hari dengan konsep pikir yang manusiawi. Kita wajib, bilang aku wajib punya pikiran Kristus. Cuma 2 orang. Karena hal kerajaan sorga di Matius 13 digambarkan seperti ragi yang menghamiri seluruh adonan. Nah coba kita bayangkan, kita bandingkan buat saudara yang suka bikin kue, ragi, kita mau bikin roti. Adonannya kita bilang aja 1 kilo gitulah. Kira-kira dengan adonan 1 kilo raginya berapa kilo? Sedikit saja toh. Mungkin bahkan seujung sendok teh, bukan sendok makan, bukan sekop loh itu bukan. Sendok teh. Tapi yang sedikit itu menghamiri seluruh adonan. Menguasai seluruh adonan. Kenapa kita kok nggak bisa seperti itu? Sekian tahun lamanya. Dunia bisnis ya tetap jahat. Padahal banyak bisnismen Kristen.
Lah pada kenyataannya justru yang bikin jahat itu yang Kristen-Kristen ini. Mereka malah punya prinsipnya apa? Business is business. Jangan libatkan Tuhan dalam bisnis. Tuhan terlalu kudus untuk masuk dunia bisnis. Goblok. Fasik itu namanya. Justru Tuhan itu pengen masuk ke setiap lini kehidupan. Yang paling gelap sekalipun. Untuk diterangi dan dihadirkan kerajaan sorga. Tatanan kerajaan harus nyata di sana. Kenapa enggak bisa? Kenapa dalam kita berbisnis kita pakai cara fasik? Nanti hari Minggu ke gereja. Awal bulan kasih perpuluhan. Mentahirkan semua. Uang yang dipakai dengan atau didapat dengan cara yang tidak halal. Kan sudah dikuduskan dalam nama Yesus. Haleluya. Lah kok enak? Ini yang bikin kekristenan tidak membawa perubahan. Ini yang bikin hidup tambah susah. Karena sumber masalah adalah orang. Setuju ya? Sumber masalah atas segala sesuatu di muka bumi ini adalah orang. Tapi solusinya juga adalah orang. Tapi orang yang berbeda. Orang yang hidupnya dibangun dari firman dan roh. Yang akurat. Kalau kita terus membangun firman tapi tidak akurat. Paradigmanya masih paradigma keyunanian. Ya sama kayak kita membangun rumah dari kayu, rumput kering dan jerami. Api ujian datang, inspeksi terjadi, rubuh. Dan kalau sudah roboh, ya kita rugi, harus membangun ulang. Konyolnya kita membangun ulang dengan material yang sama. Dari situlah kita ingin memastikan mulai hari ini kita membangun hidup kita, membangun iman kita dengan material yang berbeda. Setuju ya? Saya ingin memastikan paradigma yang kita miliki menjadi paradigma kerajaan. Tidak boleh terus membawa paradigma dunia ini. Karena kalau kita terus membawa paradigma yang bersumber dari dunia ini, kita akan mendapati, kita hanya bisa melihat hal-hal yang lahiriah. Sementara dari sejak permulaan Tuhan berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan bisa melihat kerajaan sorga. Ingat kata dilahirkan kembali artinya, saudara itu membutuhkan ada orang yang sudah terhubung dengan kerajaan untuk mulai menata perspektif saudara, sudut pandang saudara. Sehingga saudara bisa melihat, oh itu dia kerajaan. Seperti itulah harusnya kehidupanku sebagai orang percaya. Oh, kalau aku sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, terhubung dengan realita kerajaan, harusnya seperti itu toh hidupku. Kalau enggak seperti itu, ada yang salah. Yang salah di mana? Ya di sini. Lebih tepatnya di sini dulu nih. Dasar berpikir, dasar keyakinanku ini yang harus dibongkar. Amin. Makanya penting sekali untuk kita mulai belajar menggali. Apa sih blueprint Tuhan untuk kita sebagai manusia? Apa sih yang menjadi efek ketika Alkitab bilang Kristus mati di kayu salib untuk menebus kita? Apa efek penebusan? Apa efek keselamatan? Karena harusnya, bilang harusnya. Harusnya tidak ada satupun dari orang percaya yang mengalami sakit penyakit atau mati sebelum waktunya. Harusnya enggak ada. Enggak ada, enggak boleh ada. Loh tapi itu kan bagian dari kehidupan sendiri Pak. Yes, kehidupan bagi semua orang di atas muka bumi ini. Tapi kita kan bukan orang biasa. Jadi harusnya
Apa yang dialami oleh banyak orang itu tidak perlu terjadi buat kita. Selalu ada pengecualian. Harusnya seperti itu. Yesus bilang apa? Yohanes pasal yang ke-10. Aku datang untuk memberi hidup. Sebentar, kata hidup di sana diambil dari kata Yunani zoe, jenis kehidupan Allah. Betul ya? Lawan kata dari hidup apa? Mati atau kematian. Bukankah manusia dari sejak lahir itu sudah dibayang-bayangi kematian? Hanya tinggal tunggu tanggal mainnya. Kan gitu? Betul ya? Makin tua, makin sakit-sakitan dan mati. Tapi Tuhan bilang apa? Aku datang untuk memberi hidup. Dan ini bukan kehidupan yang minim. Kehidupan yang secukupnya. Tidak. Memberi hidup yang berkelimpahan. Jadi harusnya kalau kehidupan ini begitu melimpah, harusnya bahkan nggak usah ngomong mati. Menua pun tidak. Lu iya toh? Coba, kalau saudara berpikir, kenapa sih kok kita menua? Karena sel-sel regenerasi atau hormon regeneratif yang kita miliki, bertambah usia itu semakin menurun. Sehingga harusnya, kalau sudah perhatiin anak-anak, wah udah lari ke sana kemari, capek. Dia tidur cuma sebentar, tidur 5 menit, lari lagi sana sini. Tenaganya terus ada. Istilahnya itu fast charging. Dicas sebentar penuh lagi. Nah kita yang sudah semakin berumur, baru aktivitas apa saja ketika tidur, bangun masih lemes. Padahal udah tidur lama itu. Lemes. Kenapa? Karena recovery-nya nggak berjalan dengan sempurna, nggak cepat. Sel-sel yang rusak, sel-sel yang mati lebih banyak daripada regeneratifnya. Sel yang hidup atau disegarkan lagi itu lebih sedikit. Makanya semakin menua. Lah tapi kalau kita punya hidup yang melimpah. Kehidupan itu sedemikian melimpah. Kan harusnya tidak terjadi penuaan. Saya tahu masih sulit untuk engkau terima dengan kenyataan yang ada. Karena kita udah kadung punya mindset yang lahiriah. Makanya tadi saya ulangi, saya tegaskan sekali lagi, ini harus membongkar semua perspektif, paradigma, dasar berpikir dan keyakinan kita. Karena habis ini saudara punya PR banyak. Dan ini harus dibongkar ini. Selama ini kita udah kadung punya pikiran apa? Manusia lahir, manusia bertumbuh, tambah gede, sekolah, habis sekolah kuliah kerja, berumah tangga, punya anak, tambah tua, mate. Padahal Tuhan bilang apa? Jalan hidup orang benar adalah seperti fajar yang terus bertambah terang sampai senja hari. Apa? Masa? Terus bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jam 12 siang kira-kiranya. Pada puncak potensimu. Dan tidak pernah jadi surut lagi. Dari mana konsep yang mengatakan kamu akan mati pada usia tua? Yaitu adalah konsep dari semua orang yang sudah mencicipi kuasa dosa. Nah tapi kita kan ditebus dengan korban Kristus. Kalau kita sudah ditebus dari korban Kristus, kita dibebaskan dari efek dosa. Ini kurang lebihnya gini. Kamera ikuti saya. Kurang lebihnya begini. Kita ini seperti karena dosa, kita ditaruh di sebuah
conveyor belt. Tahu ya conveyor belt ya? Apa itu namanya? Kayak semacam meja begitu yang bisa jalan sendiri karena ada mesinnya. Lalu di ujung sana itu ada gergaji. Lalu kita biasanya ambil balok kayu, ditaruh, itu nanti jalan sendiri balok kayunya. Sampai titik tertentu langsung digergaji. Terbelah dia. Nangkep ya? Nah ini gambarannya kurang lebihnya kita ini kayak ada di conveyor belt kehidupan dan di ujung sana ada gergaji kematian. Saudara jalan, ya enggak tahu ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 75 tahun, baru nanti ketemu dengan gergaji kematian itu. Dikubur, mati, kan gitu. Nah ini kita ada dalam perjalanan hidup. Semakin dekat dengan conveyor beltnya, makin dekat dengan gergaji kematiannya, tiba-tiba mesinnya dimatiin, ceklek. Ya sudah kita di sini saja. Harusnya seperti itu. Tapi karena paradigma kita ini belum berubah, kita yang gerak-gerakin diri kita. Dan itu gergaji yang sudah mati, kita putar-putar lagi. Kebayang? Kebayang? Itulah kuasa penebusan oleh korban Kristus. Nah harusnya kehidupan kita itu seperti itu. Sedahsyat itu. Nah, tapi kenapa kita tidak alami itu semua? Kita masih terus bergerak di conveyor kehidupan mendekati gergaji kematian. Kita sakit, kita lemah, kita banyak masalah, kortisol kita tinggi banget, muka udah kayak orang kalau banyak kortisol. Itu hormon kortisol itu apa istilahnya ya? Kalau lagi stres, banyak itu muka itu jadi kayak bulet-bulet gimana gitu lah. Ketahuan lah. Tapi yang pasti harusnya enggak seperti itu. Kita ini harusnya menjadi orang yang paling bahagia. Harusnya. Gimana tidak? Kita dibawa terhubung dengan dimensi kerajaan yang tak tergoncangkan. Kita disertai dengan kuasa kebangkitan Kristus. Lewat pekerjaan firman dan roh terus terjadi transplantasi otak. Pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Dan kita pun diberi otoritas dan otorisasi untuk duduk setahta dengan Kristus, memerintah sebagai rajanya di atas muka bumi ini, berkemenangan dalam segala hal. Kurang apa coba? Betapa indahnya hidup ini. Makanya Alkitab menegaskan harusnya, bilang harusnya. Sebagai orang percaya, kita menikmati hari-hari sorga dalam hidup sehari-hari kita di bumi ini. Kenapa kok tidak kita nikmati? Karena harusnya kan ketahuan kalau kita betul-betul terhubung dengan realita kerajaan. Semua orang juga bisa mendeteksi, semua orang juga bisa lihat toh. Wah hidupnya lain. Masalah tetap ada, tapi kok happy aja dia. Tenang aja dia. Nah, ini kita begitu lihat dompet, dah intermittent fasting dompetnya. Jadi kurus. Dan setelah kita telaah, dipelajari, dibedah lebih lanjut, dah isinya cuma tinggal selembar.
Itu pun warnanya hijau keabu-abuan. Wah, langsung jantung kita berdebar-debar. Jadi rupanya ini tuh remote kontrolnya jantung. Begitu ini dibuka, ini sama kayak dipencet remote kontrolnya. Wah, langsung jantung berdebar-debar. Harusnya kan enggak kayak gitu. Karena kita punya Bapak di sorga yang baik, perhatian, pengertian, memperhatikan kita. Jadi semua kebutuhan kita sebelum kita sadari ada kebutuhan, itu semua udah dicukupi. Jadi harusnya enggak perlu khawatir. Ada duit, enggak ada duit, hidup sehari-hari kita tetap normal. Kita tetap hidup dalam berkat Bapa. Kecuali saudara sengaja kabur dari rumah Bapa. You nyantol di kandang babi. Nah, itu lain cerita. Atau saudara punya sikap hati kayak anak sulung. Yang punya persepsi keliru tentang bapaknya. Makanya anak sulung bilang apa? Wah, aku enggak pernah dikasih anak kambing. Itu anak bapak. Sudah borosin harta. Udah kurang ajar, minta warisan sebelum bapak mati. Pulang malah dibikinin pesta. Aku yang tiap hari kerja, melayani bapak, enggak pernah dibikinin pesta. Nah, bapaknya bilang, bodohmu. Kamu semua punyamu kok. Apa yang aku punya adalah milikmu. Jangankan mau ambil anak kambing, ambil tuh loh sapi 10. Aku punya 100 yang lain. Salahmu sendiri tidak mau menikmati pesta. Betul ya? Wah, karena aku tidak layak. Lah bodohmu. Oh, kamu anak kok merasa tidak layak? Loh, kamu tuh anak siapa toh? Anakku apa anak tetangga? Nah, kan akhirnya kayak gitu. Justru Tuhan yang marah sama kita. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Lebih ya toh kamu ini. Nah, kamu tuh tahu nggak siapa dirimu? Kok tanya siapakah aku ini? Mindset yang keliru akan mengkondisikan kita menjalani kehidupan sehari-hari yang keliru. Kita tidak bisa melihat realita kerajaan. Kita gagal untuk menyadari keberadaan kita sebagai sang anak yang dikasihi. Ya. Paradigma yang keliru membuat kita jadi keliru dalam membuat keputusan. Kayak anak sulung tadi. Lu kan dia tinggal datang sama bapak. Pak, aku minta anak kambing boleh enggak sih? Kan udah lama kerja capek lo ini lo. Pengen pesta dikit lah. Pesta Imlek gitu loh. Boleh ya Pak ya? Ya pasti bapak bilang silahkan enggak apa-apa. Kok anak kambing toh? Mbok itu ambil sapi. Yang paling gede itu loh. Biar makannya puas. Setuju ya? Tapi karena kita punya paradigma yang keliru, keputusan kita jadi salah. Dalam hidup sehari-hari. Saudara seringkali menaikkan sebuah doa yang tidak sepatutnya. Saudara mengucapkan sebuah doa yang sebetulnya merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ya enggak boleh, malu-maluin. Saya berharap ke depan ini kita itu jadi punya keberanian untuk percaya dan punya keberanian untuk meminta. Karena kita sama-sama sudah dibangun dari firman dan roh, kita tidak akan minta sesuatu dari kepentingan kita sendiri, tapi kita jadi punya keberanian untuk meminta. Keberanian untuk percaya. Kalau nanti di tengah musim kelaparan, bangsa-bangsa mengalami kelaparan.
Berapa banyak dari kita yang punya keberanian untuk percaya bahwa pemeliharaan Tuhan terjadi secara ilahi. Let's say katakanlah kita sampai pada sebuah masa. Bahkan uang yang kita punya pun gak bisa dipakai beli sesuatu. Karena memang gak ada yang mau dibeli. Udah habis-habisan gak ada. Kalau mau makan tuh kolor. Masalahnya kan gak mungkin makan kolor. Tapi saya mau kita punya keberanian untuk percaya dan meminta. Bahwa sama seperti Tuhan pelihara Nabi Elia. Dengan cara yang ilahi. Baik itu lewat burung gagak maupun lewat janda di Sarfat. Yang cuman dengan tepung segenggam dan minyak hanya sedikit. Bisa terus hidup selama berbulan-bulan. Tidak pernah kurang. Ada orang di sini. Saya mau saudara belajar percaya bahwa itu juga akan terjadi atasmu. Di tengah tulah terus datang di Mesir. Tuhan selalu membedakan Israel. Di tanah Goshen semua damai sejahtera, aman sentosa. Kegelapan menutupi seluruh Mesir. Di Goshen matahari bersinar dengan cerah. Ada banyak tulah terjadi di Goshen, di Mesir. Di Goshen semua aman sentosa. Setuju ya? Tuhan membuat perbedaan. Nah, saya mau itu menjadi dasar keyakinan kita. Dibangun dari sejak sekarang. Harus supernatural. Amin. Kalaupun segala sesuatu yang terjadi ini sepertinya natural, tapi ini natural yang supernatural. Saudara punya beras, masih bagus toh, tapi sudah 5 bulan tidak pernah habis. Oh, itu supernatural. Sama kayak George Mueller, ini pemilik panti asuhan yang mengasuh ada banyak anak-anak terlantar di Inggris. Tapi dia tidak pernah terima donasi. Lebih tepatnya dia tidak pernah minta donasi. Tidak ada sponsor yang membacking dia. Tapi dia memelihara lebih dari 1.000 anak terlantar dengan cara yang mujizat. Sekali waktu kondisi panti asuhan betul-betul kosong, nol, tidak ada makanan. Tidak tersisa sedikit pun. Nah, ini pagi ini sudah waktunya anak-anak panti asuhan makan. Ya semua dikumpulin di meja makan. Semua kumpul. Yuk kita doa ngucap syukur. Padahal belum ada makanan. George Mueller mimpin doa. Tuhan terima kasih untuk berkat hari ini. Tuhan menyediakan semua yang kami butuhkan. Amin. Pintu ketok-ketok orang. Ternyata didapati ada seorang tukang roti. Yang dari sejak semalam-malaman dibangunin Tuhan tidak boleh tidur. Disuruh bikin roti untuk disumbangkan. Makanan tersedia. Tidak berapa lama ketok-ketok lagi pintu. Tukang susu. Entah bagaimana itu roda kendaraannya rusak. Itu pasti dijegal sama malaikat itu. Dibikin rusak di depan, persis di depan panti asuhan. Dan kalau dia mau betulin rodanya, susunya kadung basi jadi rusak. Nah, daripada rusak mubazir disumbangkan ke panti asuhan. Jadi Tuhan selalu memelihara dengan cara yang ilahi. Kadangkala Tuhan mengizinkan dalam hidup kita. Kita mengalami kondisi dipepet, dompet kita dipaksa intermittent fasting, dan yang tersisa hanya selembar, itu pun warnanya hijau keabu-abuan. Sengaja Tuhan izinkan itu. Tujuannya apa? Bukan untuk menghukum saudara, bukan untuk mengutuki saudara, tapi untuk membuktikan kedaulatan kuasanya.
Nah disitulah saudara tinggal pakai itu material yang dari emas, perak, batu permata. Dasar keyakinan yang saudara sudah bangun sesuai firman. Itu saudara pakai untuk apa? Untuk doa, untuk deklarasi, untuk punya keberanian meminta. Keberanian percaya. Setuju, amin. Sehingga dengan saudara punya keberanian iman untuk percaya. Keberanian iman untuk meminta. Alkitab menuliskan, engkau akan mendapatkan apa yang kau minta.